Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Sejarah Dunia. Seperti sebelumnya, kami merangkum seputar berita sejarah yang ada di dunia ini yang pastinya Anda belum terlalu ketahui. Sebelum masuknya era teknologi modern dan canggih, banyak korban tewas akibat letusan gunung berapi, bahkan sampai mengubur seluruh kota dalam hitungan menit. Sepanjang sejarah dunia, sejumlah letusan gunung berapi menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah mengerikan. Buat kalian yang telah penasaran, kami telah menyiapkan videonya untuk kalian. Dan sebelum kita memulai, saya mengingatkan teman-teman agar tidak lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita yang akan kami bawa selanjutnya. Gunung Tambora. Letusan gunung berapi terbesar yang tercatat dalam sejarah dunia adalah Gunung Tambora, sebuah stratovolcano aktif, gunung berapi yang terbentuk dari lapisan alternatif lava dan abu di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ketika meletus dengan dahsyat pada April tahun 1815, besar letusan ini masuk ke dalam skala 7 Volcanic Explosivity Index (VEI) dengan jumlah semburan tefrit sebesar 1,6 kali 1011 meter kubik. Karakteristik letusannya menyebabkan terjadinya aliran piroklastik hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan kecepatan 700 km per jam dan terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Korban jiwa, kerusakan tanah dan lahan, tsunami dan runtuhnya kaldera. Letusan ini juga memengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. Aktivitas dari Gunung Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli tahun 1815. Peristiwa ini menyebabkan kematian hingga tidak kurang dari 71.000 orang, dengan 11.000 sampai 12.000 diantaranya terbunuh secara langsung akibat dari letusan tersebut. Suara guruh letusan terdengar di Makassar, Sulawesi yang berjarak 380 km dari Gunung Tambora, Batavia di Jawa yang kini Jakarta berjarak 1.260 km dari Gunung Tambora, dan Ternate di Maluku berjarak 1.400 km dari Gunung Tambora. Gunung Krakatau. Setelah 200 tahun tidur, Gunung Krakatau yang berada di antara Pulau Sumatera dan Jawa ini bergeliat. Pada hari Senin tanggal 27 Agustus tahun 1883, tepat jam 10, gunung ini meletus. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Oxford University di Inggris, mengatakan bahwa letusan Gunung Krakatau mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index (VEI) terbesar dalam sejarah modern bersamaan dengan Gunung Tambora. Suara ledakan terdengar sampai 4.600 km dari gunung, dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik hingga ke Singapura. Benda-benda yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia dan Selandia Baru. Menurut situs Volcano World milik Oregon State University, tercatat jumlah korban tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung kawasan pantai mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, Pantai Barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan, tepatnya ujung kulon, serta Sumatera bagian selatan. Tsunami setinggi 40 meter pun muncul, menghancurkan desa-desa dan segala sesuatunya yang berada di pesisir pantai. Gelombang laut ini timbul bukan hanya karena letusan Gunung Krakatau, tetapi juga longsoran bawah laut di ujung kulon. Tsunami menyapu daratan hingga 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak bisa melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km dari Selat Sunda. Gunung Pele.
Gunung Peli merupakan gunung berapi semi-aktif yang berada di pesisir utara Pulau Martinique, Prancis. Gunung dengan ketinggian 1379 meter di atas permukaan laut, MEDPL, ini menjadi tenar karena meletus dengan dahsyat pada Mei tahun 1902. Sebelum meletus, sejumlah peringatan alam muncul. Di antaranya serangga-serangga dan gerombolan ular keluar dari sarangnya di kaki gunung. Hewan-hewan ini mulai menyerbu kota, menurut Earth Magazine. Selain itu, para pendaki mencatat adanya kemunculan gas sulfur yang mengepul dari kawah gunung. Namun hal ini dianggap sebagai fenomena alam yang biasa, karena memang kerap terjadi. Pada tanggal 23 April Gunung Peli mulai menampakkan aktivitas yang lebih intens. Warga sekitar mulai merasakan getaran dari bawah tanah. 2 hari setelahnya, Gunung Peli memuntahkan material vulkaniknya, seperti bebatuan dan asap pekat. Sehari sebelum kejadian, tepatnya sekitar pukul 4 waktu setempat, Gunung Peli semakin parah. Puncaknya, pada tanggal 8 Mei tahun 1902, gunung ini akhirnya meletus dengan hebat. Ledakan raksasa tersebut menghasilkan awan hitam, lahar panas dan bebatuan besar yang mengubur kota Saint-Pierre. Hanya dalam beberapa menit, sebanyak 30.000 orang dilaporkan meninggal, sebagian besar karena mati lemas dan terbakar akibat terkena letusan. 18 kapal yang sedang berlabuh di dermaga juga ikut hancur, beserta dengan kru yang berada di dalamnya. Karena pengetahuan warga dan pemerintah yang terbatas kala itu, tidak ada satupun orang yang menganjurkan agar orang-orang dievakuasi, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengungsi ke perkotaan. Gunung Nevado del Ruiz. Gunung Nevado del Ruiz adalah sebuah stratovolcano yang terletak di Armero, Kolombia, sekaligus menjadi yang tertinggi dan berada di paling utara negara tersebut. Setahun sebelum kejadian, aktivitas gunung berapi ini sudah dicatat oleh para ahli dari seluruh dunia. Ahli geologi pun sempat datang ke Kolombia untuk mengamati Gunung Nevado del Ruiz. Kala itu, para ilmuwan percaya bahwa akan ada letusan dahsyat yang bakal terjadi. Warga yang bermukim pun sudah diperingatkan. Mereka diminta untuk mengevakuasi diri secepat mungkin. Namun sayang, ajakan dan imbauan peneliti diabaikan oleh warga yang bermukim di kaki gunung. Pada tanggal 13 November tahun 1985 sore, letusan sedang sempat terjadi, kepulan asap pun terlihat di udara. Tetapi pertanda alam ini masih dihiraukan oleh penduduk setempat. Hingga akhirnya pada tanggal 14 November tahun 1985, sebuah letusan berkekuatan berkali-kali lipat muncul. Lava mulai mengalir keluar dari kawah, mencairkan es glasial yang mengelilingi Gunung Nevado del Ruiz. Tak hanya itu, letusan pada Gunung Nevado del Ruiz juga menyebabkan tanah longsor. Akibatnya, sebanyak lebih dari 25.000 orang tewas. Sebagian besar Armero terkubur abu vulkanik dan lumpur. Letusan hari itu adalah yang paling mematikan nomor 2 di sepanjang abad ke-20 setelah erupsi Gunung Peli. Gunung Unzen, Jepang. Gunung Unzen meletus pada tanggal 21 Mei tahun 1792. Letusan gunung yang berada di sebelah barat Pulau Kyushu, Jepang ini menyebabkan sejumlah tanah longsing parah dan gelombang tsunami besar. Jumlah korban tewas akibat bencana tersebut diperkirakan sekitar 14.000 orang. Gunung Unzen sebenarnya terdiri dari sekelompok gunung berapi stratovolcano yang terletak di semenanjung Shimabara. Menjelang akhir 1791, serangkaian gempa terjadi di sisi barat Gunung Unzen, yang secara bertahap bergerak menuju Fugendake, salah satu puncak Gunung Unzen. Pada Februari tahun 1792 Fugendake mulai meletus, memicu aliran lava yang berlanjut selama 2 bulan. Sementara itu, gempa bumi terus berlanjut, bergeser lebih dekat ke kota Shimabara. Pada tanggal 21 Mei malam, 2 gempa bumi dahsyat terjadi, diikuti runtuhnya sisi timur Gunung Unzen yang menyebabkan tanah longsor dan menyapu kota Shimabara ke Teluk Ariake. Bencana ini memicu tsunami besar, gelombang setinggi 10-20 meter muncul. Sebanyak 14.300 orang dilaporkan tewas tertimbun tanah longsor dan tersapu gelombang tsunami. Nah, itulah daftar 5 gunung meletus terdahsyat yang telah kami rangkum hari ini.
Semoga berita yang telah kami sampaikan pada teman-teman dapat menjadi wawasan yang berguna bagi kelak generasi yang akan datang. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan dukung kami selalu untuk memberikan berita sejarah dunia yang belum Anda ketahui. Sekian dan terima kasih.